Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya teman-teman. Semoga channel saya maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel aku untuk membahas soal-soal untuk formasi pengelola perkara. Hari ini kita akan membahas untuk soal-soal mengenai kearsipan, di mana tahun lalu untuk formasi pengadministrasi perkara kebanyakan itu keluar mengenai kearsipan, tata naskah, dan surat. Dan tahun ini Mahkamah Agung membuka formasi pengelola perkara. Jadi kemungkinan prediksi yang keluar itu 50% mengenai kearsipan, tata naskah, surat menyurat, dan sisanya mengenai bisa jadi komputer, pengelolaan data atau sistem SQL bisa jadi. Jadi ini hanya prediksi berdasarkan tahun yang lalu. Berikut ini soal-soalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 dan PP Nomor 28 Tahun 2012. Kita yang pertama ya, mulai aja. Arsip statis yang dinyatakan tertutup berdasarkan persyaratan akses karena sebab lain, Kepala Andri dapat menyatakan arsip statis tersebut menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan. A. 23 tahun, B. 22 tahun, C. 25 tahun, D. 35 tahun, E. 15 tahun. Jadi langsung kita jawab aja, yaitu C. 25 tahun. Selanjutnya, di dalam pasal 90 PP nomor 28 tahun 2012, pengelolaan arsip statis meliputi kegiatan terkecuali A. Akuisisi arsip statis, B. Akses arsip statis, C. Pengelolaan arsip statis, D. Reservasi arsip statis, E. Penyusutan arsip. Jadi jawabannya yaitu E. Penyusutan arsip. Jadi di dalam pasal 90 PP nomor 28 tahun 2012 pengelolaan arsip statis meliputi kegiatan kecuali, ya ini kecuali. Lanjut nomor 3. Daftar isi berkas sekurang-kurangnya memuat kecuali A. Unit pengolah, B. Kode klasifikasi, C. Nomor berkas, D. Nomor item arsip, E. Keterangan. Langsung aja ya jawabannya A. Unit pengolah kecuali ya. Nomor 4. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan berikut ini kecuali lagi ya. A. Andal, B. Sistematis, C. Utuh, D. Akuntabel, E. Sesuai dengan NSPK. Jawabannya langsung aja D. Akuntabel. Lanjut nomor 5. Tugas membina simpul jaringan oleh Andri sebagai pusat jaringan nasional sebagaimana dimaksud dalam PP 28 tahun 2012 sebagai berikut kecuali A. Informasi kearsipan, B. Pelatihan kearsipan, C. Sumber daya manusia, D. Prasarana dan sarana, E. Pendanaan. Jadi jawabannya yaitu B. Pelatih kearsipan. Lanjut nomor 6. Kita percepat aja ya karena ini banyak. Apa hukuman bila pihak ketiga tidak menyerahkan arsip dari kegiatan yang dibiayai negara? A. Penjara 5 tahun, B. Denda 500 juta, C. Denda 25 juta, D. Penjara 3 tahun, E. Denda 125 juta. Nah, ini kalian harus paham ini. Jadi langsung aja jawabannya itu A. Penjara 5 tahun. Lanjut nomor 7. Unit pengolah menyampaikan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan paling lama setelah pelaksanaan kegiatan. A. 12 bulan, B. 6 bulan, C. 3 bulan, D. 2 bulan, E. 30 hari. Jawabannya yaitu B. 6 bulan ya.
Lanjut nomor 8. Pengelolaan arsip statis di bawah ini meliputi kecuali A. Disposisi arsip statis, B. Akuisisi arsip statis, C. Arsip statis, D. Preservasi arsip statis, E. Pengolahan arsip statis. Itu jawabannya yaitu A. Disposisi arsip statis kecuali. Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip membuat A. Tata naskah dinas, B. Klasifikasi arsip, C. Jadwal retensi arsip, D. Akses arsip, E. Semua benar. Jawabannya E. Semua benar. Untuk PDF ini link akan di share berbentuk link di grup ya, di komentar dan di deskripsi video juga akan dilampirin. Selanjutnya, sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional adalah definisi dari SKN, SIKN, C. JIKN, D. Akses arsip, E. Semua benar. Jawabannya yaitu B. SIKN. Jadi harus hafal ya. Untuk selanjutnya, yang bukan alasan pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat A. Menghambat proses penegakan hukum, B. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara, C. Merugikan ketahanan ekonomi nasional, D. Mengungkap kekayaan alam Indonesia yang beraneka ragam sebagai tempat pariwisata, dan E. Mengungkap rahasia atau data pribadi. Jadi jawabannya yaitu D. Mengungkap kekayaan alam Indonesia. Nomor 12. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 40 Ayat 3, pemeliharaan arsip dinamis dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut, kecuali A. Pemberkasan arsip aktif, B. Penataan arsip inaktif, C. Akses arsip inaktif, D. Penyimpanan arsip, E. Alih media arsip. Jawabannya yaitu C. Akses arsip inaktif. Nomor 13. Lanjut. Di dalam melakukan kegiatan pemusnahan arsip terdapat beberapa tahap yang tidak boleh diabaikan, kecuali penyeleksian, pembuatan daftar arsip, pembentukan panitia, D. Permintaan persetujuan, E. Penetapan arsip. Jadi jawabannya itu C. Pembentukan panitia pemusnahan arsip. 14. Sistem kearsipan nasional SKN berfungsi untuk A. Menjamin ketersediaan arsip yang utuh, B. Mewujudkan arsip sebagai tulang punggung, D. Meningkatkan manfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, D. Meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan. Jawabannya yaitu A. Menjamin ketersediaan arsip yang utuh. Nomor 15. Asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam suatu kesatuan pencipta arsip, tidak mencampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptanya. Disebut A. Asal-usul, asal-usul, asas keaturan asli, asas ekonomis, asas kekeluargaan. Jawabannya yaitu asal-usul, asal-usul. Lanjut 16. Sesuai PPRI nomor 28 tahun 2012, ANRI bertanggung jawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap A. Pencipta arsip, B. Lembaga kearsipan, C. Semua benar, D. Lembaga kearsipan daerah, E. Lembaga kearsipan perguruan tinggi. Jawabannya yaitu C. Semua benar. Lanjut 17. 1. Pedoman tata naskah dinas, 2. Pedoman pengelolaan arsip dinamis, 3. Pedoman klasifikasi arsip, 4. Pedoman jadwal retensi arsip, 5. Pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 Pasal 50 Ayat 4, pedoman mana saja yang merupakan instrumen pokok pengelolaan arsip dinamis? A, B, C, atau D, atau E. Jadi jawabannya itu B. 1, 3, 4, 5. Kalian bisa baca sendiri ya. Lanjut nomor 18. Berita acara serah terima arsip statis sekurang-kurangnya harus membuat poin berikut, kecuali
selalu ditanyakan kecuali ya. A. Pencipta arsip, B. Tempat, C. Jumlah arsip, D. Tanggung jawab. Nah, jawaban